Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Stefan Rossi dengan NPM 25110311078 sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang uang, bank sentral, dan tingkat bunga. Sebelumnya, saya bersama rekan-rekan kelompok saya, yaitu Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Almi Ramadhani dengan 3 NPM terakhir 102. Nama saya Ganiya Taskia Hamdani dengan NPM 2511031129. Perkenalkan, nama saya Fatiana Nazira dengan NPM 2511031122. Perkenalkan, nama saya Brilian Ramadan dengan 3 nomor NPM terakhir 068. baik, materi pertama akan langsung dibawakan oleh rekan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait overview of money atau tinjauan tentang uang. Uang sendiri merupakan alat pertukaran atau media pertukaran yang biasa digunakan dalam perekonomian pasar. Dalam perekonomian pasar sendiri, selain menggunakan uang, yaitu menggunakan sistem barter, yaitu kegiatan pertukaran barang atau jasa untuk mendapatkan barang atau jasa yang lain, tapi tidak berbentuk uang. Contohnya seperti ketika saya tertarik dengan baju teman saya, tapi saya tidak membeli baju tersebut dengan uang, melainkan dengan menawarkan barang lain yang saya punya, misalnya sepatu, tas, ataupun baju. Selanjutnya yaitu karakteristik of money atau karakteristik uang. Uang sendiri memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang kedua sebagai alat tukar atau medium of exchange. Dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai atau store of value. Berikutnya yaitu types of money atau jenis-jenis uang. Uang sendiri memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu uang komoditas dan juga uang fiat atau uang logam. Uang komoditas sendiri adalah uang yang memiliki nilai intrinsik, yang artinya bernilai baik sebagai uang maupun sebagai komoditas itu sendiri. Contohnya adalah emas. Dan yang kedua yaitu uang fiat atau uang logam dan uang kertas. Adalah uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya seperti euro, US dollar, dan rupiah. Yang terakhir yaitu measures of money atau ukuran uang. Ukuran uang sendiri terbagi menjadi 2, yaitu M1 atau uang transaksi, dan yang kedua yaitu M2 atau broad money. M1 sendiri dibentuk dari mata uang, ditambah simpanan giro, ditambah cek perjalanan, dan ditambah simpanan lain yang bisa dijadikan cek. Dan uang ini bisa digunakan untuk transaksi langsung atau uang yang likuiditas. Jadi dia bisa dicairkan secara langsung dan bisa dipakai langsung. Yang kedua yaitu broad money yang dibentuk dari menambahkan uang kuasi, yakni substitusi dekat uang transaksi ke M1. Atau bisa ditulis dengan M2 sama dengan M1 ditambah rekening tabungan, ditambah rekening pasar uang, dan ditambah uang kuasi lain. Perbandingan antara M2 dan M1 yaitu M2 itu kurang likuiditas dibandingkan dengan M1. Mengapa? Karena M2 itu tidak bisa langsung dicairkan atau tidak bisa langsung digunakan sebagai transaksi langsung. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait tinjauan tentang uang. Saya akan lanjutkan ke rekan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait bagaimana bank menciptakan uang. Pada abad ke-15 dan ke-16, warga menggunakan emas sebagai uang, khususnya untuk transaksi yang besar. Awal mula sistem perbankan berasal dari pandai emas atau goldsmith dikarenakan emas tidak nyaman dibawa sehari-hari karena rentan akan pencurian. Pada saat menerima emas, pandai emas akan mengeluarkan kertas atau nota yang sebagai bentuk kepemilikan. Masyarakat menggunakan tanda terima tersebut yang bentuknya kertas sebagai alat pembayaran menggantikan emas fisik. Slide selanjutnya. Lama-kelamaan, pandai emas menyadari bahwa mereka dapat meminjamkan sebagian emas yang mereka simpan tanpa mengurangi klaim kepemilikan orang lain. Sehingga mereka mulai menerbitkan pinjaman berupa tanda terima yang jumlahnya melebihi emas real mereka. Tindakan ini secara efektif menciptakan uang baru dalam bentuk klaim atas emas yang tersebar lebih banyak daripada jumlah emas fisik. Namun, praktik ini membawa risiko penarikan dana besar-besaran atau bank run ketika banyaknya pemegang klaim yang menukarkan tanda terima dalam bentuk emas secara bersamaan, sehingga yang dimana tidak dapat dipenuhi oleh simpanan emas pada emas tersebut. Slide selanjutnya.
Ada sistem perbankan modern. Bank modern menggunakan prinsip dasar akuntansi neraca yang selalu seimbang antara aset dengan liabilitas. Secara definisi, aset dikurang liabilitas sama dengan kekayaan bersih, atau aset sama dengan liabilitas ditambah kekayaan bersih. Aset merupakan segala hal yang bernilai tertentu yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Bagi sebuah bank, aset meliputi bangunan bank, perabotan, kepemilikan atas surat berharga pemerintah, terus uang tunai di brankas, obligasi, saham, dan seterusnya. Aset utamanya itu merupakan pinjaman yang diberikan dan cadangan dimiliki di bank sentral. Regulasi perbankan federal mensyaratkan bank memiliki suatu porsi simpanan berupa uang tunai khazanah atau simpanan pada The Fed. Ada cadangan atau reserve yang merupakan simpanan yang dimiliki oleh sebuah bank pada bank sentral ditambah dengan uang tunai yang dipegangnya. Kemudian ada rasio cadangan umum atau required reserve ratio yang dimana merupakan suatu persentase dari simpanan total sebuah bank yang harusnya dipegangnya dalam bentuk kas atau cadangan di bank sentral. Slide selanjutnya, liabilitas terbesar adalah simpanan nasabah yang pada dasarnya merupakan utang bank kepada deposan. Bank diwajibkan menyimpan sejumlah minimum cadangan sebagian dari simpanan nasabah untuk menjaga likuiditas dan stabilitas sistem perbankan. Slide selanjutnya ada bagaimana bank menciptakan uang. Bank menciptakan uang dengan memberikan pinjaman. Ketika sebuah bank memberikan pinjaman pada nasabah, bank itu menciptakan simpanan pada rekening nasabahnya. Simpanan ini menjadi bagian dari penawaran uang. Bank bisa menciptakan uang hanya ketika memiliki cadangan yang berlebih, yang dimana cadangan aktual yang lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan sebagai rasio cadangan minimum. Contohnya, jika rasio cadangan minimum 20% dari simpanan 100 juta, maka bank dapat menyimpan 20 juta sebagai cadangan dan meminjamkan sebanyak 80 juta. Ketika bank meminjamkan 80 juta tersebut, penerima pinjaman akan menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran, bisa dalam transaksi sehari-hari atau digunakan untuk yang lainnya. Dan biasanya, uang tersebut akan disimpan kembali ke bank lain atau bahkan bank yang sama sebagai simpanan baru. Yang slide selanjutnya, multiplier uang. Multiplier uang atau money multiplier adalah faktor pengali yang meningkatkan total penawaran uang terhadap tiap dolar peningkatan cadangan. Peningkatan $1 cadangan bank menyebabkan peningkatan penawaran uang yang lebih besar daripada $1. Secara matematis, multiplier uang bisa didefinisikan sebagai multiplier uang sama dengan 1 banding rasio cadangan minimum. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah sistem bank sentral dan fungsi bank sentral. Yang pertama, ada pengertian dan tujuan. The Fed adalah bank sentral Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1913. Tujuannya adalah mengatur sistem perbankan, menjaga kestabilan ekonomi, dan mengontrol jumlah uang beredar agar tidak terjadi inflasi atau krisis keuangan. Next, ada struktur sistem Federal Reserve. Sistem ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, Dewan Gubernur. Terdiri dari 7 anggota yang ditunjuk Presiden Amerika Serikat untuk masa jabatan 14 tahun. Salah satu menjadi chair atau ketua selama 4 tahun. Dewan ini mengawasi seluruh kegiatan sistem Federal Reserve dan menetapkan kebijakan penting. Kedua, 12 Bank Federal Reserve Regional terletak di berbagai distrik di seluruh Amerika Serikat, misalnya New York dan San Francisco. Setiap bank memiliki presiden dan dewan direksi sendiri, serta berfungsi menjalankan aturan dan pengawasan terhadap bank-bank komersial di wilayahnya. Ketiga, Federal Open Market Committee atau FOMC beranggotakan 7 dewan gubernur, presiden New York Fed, dan 4 presiden bank distrik lain secara bergiliran. FOMC bertugas menetapkan kebijakan moneter, seperti menentukan suku bunga dan mengatur jumlah uang beredar melalui kegiatan Open Market Desk, yaitu membeli atau menjual surat berharga pemerintah. Selanjutnya, fungsi utama bank sentral. Beberapa fungsi penting The Fed antara lain
Yang pertama adalah menjalankan kebijakan moneter, di mana bank sentral mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga agar ekonomi tetap stabil. Yang kedua, mengatur dan mengawasi perbankan, yaitu memastikan bank-bank mematuhi aturan dan memiliki keuangan yang sehat. Yang ketiga, menyediakan layanan clearing antar bank, yaitu membantu memindahkan dana antar bank, misalnya saat transfer antar kota atau negara bagian. Yang keempat, mengelola cadangan devisa dengan cara mengatur kepemilikan mata uang asing dan menjaga kestabilan nilai tukar. Yang kelima, sebagai pemberi pinjaman terakhir, bank sentral akan memberikan dana darurat kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan agar sistem perbankan tidak kolaps. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang tunai atau likuiditas yang ingin dipegang atau dimiliki oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu. Permintaan ini didorong oleh 3 motif utama. Yang pertama, motif transaksi. Tujuannya untuk memfasilitasi pembelian barang dan jasa sehari-hari. Kita memerlukan uang tunai untuk transaksi rutin. Permintaan uang untuk motif ini berbanding lurus dengan tingkat pendapatan nominal dan tingkat harga. Logikanya, semakin tinggi pendapatan kita atau semakin mahal harga barang, semakin banyak uang yang kita butuhkan untuk bertransaksi. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Tujuannya untuk menghadapi pengeluaran tak terduga di masa depan, seperti biaya medis mendadak atau perbaikan rumah yang tak direncanakan. Permintaan uang untuk motif ini proporsional dengan tingkat ketidakpastian ekonomi. Semakin tinggi ketidakpastian, masyarakat cenderung memegang lebih banyak uang sebagai dana darurat. Yang ketiga, ada motif spekulasi. Tujuannya untuk menahan uang tunai sebagai aset, alih-alih menginvestasikannya dengan aset berbunga, seperti obligasi atau surat utang. Investor menunggu waktu yang tepat untuk berinvestasi. Permintaan uang untuk motif ini berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Kurva permintaan uang. Kurva permintaan uang memiliki kemiringan negatif. Hal ini disebabkan oleh motif spekulasi yang berbanding terbalik dengan suku bunga. Penurunan suku bunga akan meningkatkan jumlah uang yang diminta dan begitupun sebaliknya. Perubahan pada tingkat pendapatan nominal atau tingkat harga akan menggeser seluruh kurva permintaan uang. Ini terkait dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Suku bunga dan harga sekuritas. Obligasi adalah surat utang yang menjanjikan pembayaran kupon tetap di masa depan. Nilai pasar obligasi akan selalu menyesuaikan diri agar imbal hasilnya sejalan dengan suku bunga pasar yang berlaku. Ketika suku bunga pasar naik, obligasi yang diterbitkan sebelumnya dengan tingkat kupon yang lebih rendah menjadi kurang menarik dibandingkan investasi baru di pasar. Akibatnya, harga obligasi menurun. Penurunan harga ini terjadi untuk menyesuaikan imbal hasil obligasi lama agar setara dengan suku bunga pasar yang baru dan lebih tinggi. Ketika suku bunga pasar turun, obligasi lama menjadi relatif lebih menarik karena kupon yang ditawarkannya lebih tinggi dibandingkan suku bunga pasar yang baru. Akibatnya, harga obligasi meningkat. Kenaikan harga ini mencerminkan peningkatan permintaan karena aset lama tersebut memberikan imbal hasil yang lebih baik. Sebelumnya, saya akan membahas tentang peran bank sentral atau The Fed. Bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan penetapan tingkat bunga. Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai mata uang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan moneter, The Fed dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara luas, termasuk investasi, konsumsi, dan harga barang di pasar. Selanjutnya, perangkat pengendalian sebelum tahun 2008. Nah, sebelum krisis keuangan pada tahun 2008, Bank Sentral atau The Fed menggunakan 3 alat utama untuk mengatur tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Yang pertama, dengan operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka merupakan kegiatan membeli atau menjual surat berharga pemerintah. Jadi, jika The Fed membeli surat berharga, maka cadangan bank akan meningkat. Kemudian uang yang beredar bertambah dan mengakibatkan suku bunga turun. Namun, jika menjual surat berharga, maka cadangan bank akan menurun dan uang yang beredar berkurang, yang mengakibatkan suku bunga akan naik.
Alat yang kedua yaitu rasio cadangan minimum. Nah, dalam hal ini, bank wajib menyimpan sebagian dana sebagai cadangan di bank sentral. Jadi, jika rasio cadangan dinaikkan, maka kemampuan bank dalam memberi pinjaman akan menurun, kemudian uang yang beredar akan berkurang. Namun, jika rasio diturunkan, maka kemampuan bank dalam memberi pinjaman akan meningkat dan uang yang beredar akan bertambah. Alat yang ketiga yaitu tingkat diskonto, yaitu adalah bunga yang dibebankan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial. Jadi, jika bank menurunkan diskonto, maka bank mudah meminjam dan uang yang beredar akan naik. Sebaliknya, jika bank menaikkan diskonto, maka bank lebih susah dalam meminjam uang, kemudian uang yang beredar akan turun. Nah, ketiga alat ini mempengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, sehingga menentukan tingkat bunga di pasar. Nah, dari ketiga alat itu ada contoh yang ada pada Praga 25.2 yang bisa kita lihat bahwa jika cadangan pada bank komersial meningkat sebesar $100 dengan rasio cadangan minimum 20%, maka pemberian pinjaman oleh bank dapat meningkat sebesar $400. Dengan peningkatan penawaran uang sebesar $500 atau yang berasal dari $400 dalam pinjaman ditambah $100 cadangan awal, maka perhitungan ini mengasumsikan bahwa tidak ada cadangan berlebih yang dipegang. Salah satu cara The Fed dapat meningkatkan penawaran uang adalah dengan sekadar meningkatkan cadangan. Nah, bagaimana sih cara ini dilakukan? Perangkat utamanya adalah dengan membeli sekuritas Departemen Keuangan Amerika Serikat yang dipegang oleh bank. Sekuritas ini tidak dihitung sebagai cadangan ketika dipegang oleh bank. Jika membeli $100 sekuritas dari sebuah bank, The Fed mengkredit bank itu dengan $100 cadangan. Cadangan bank telah naik $100 sehingga bank dapat memberikan pinjaman sebesar $400, sehingga meningkatkan penawaran uang sebesar $500. Nah, kita mengasumsikan bahwa suatu ekonomi bank tunggal, tetapi analisis ini pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah oleh The Fed ini disebut dengan operasi pasar terbuka. Sebelum tahun 2008, ketika pada dasarnya tidak ada cadangan berlebih yang dipegang oleh bank, inilah cara utama The Fed mengubah penawaran uang. Kemudian, bank juga memiliki opsi untuk meminjam cadangan dari The Fed yang dilakukan sesekali sebelum tahun 2008. Cadangan yang dipinjam ini dihitung sebagai cadangan yang dapat mendukung pinjaman. Maka ketika ada peningkatan dalam cadangan yang dipinjam, ada peningkatan penawaran uang seiring bank meningkatkan pemberian pinjamannya. Bank membayar bunga atas cadangan yang dipinjamnya yang disebut dengan tingkat diskonto, dan inilah cara ketiga bagi The Fed untuk dapat meningkatkan penawaran uang dengan menurunkan tingkat diskonto yang mendorong bank untuk meminjam lebih banyak cadangan dan dengan demikian mengekspansikan pemberian pinjaman. Sebaliknya, The Fed dapat menaikkan tingkat diskonto yang mendorong bank untuk membayar kembali sebagian dari cadangan pinjamannya dan dengan demikian mengkontraksikan pemberian pinjaman. Perangkat ketiga untuk mengubah penawaran uang dengan mengubah tingkat diskonto ini juga jarang digunakan. Selanjutnya adalah aktivitas The Fed setelah krisis tahun 2008. Krisis keuangan global tahun 2008 terjadi akibat pecahnya gelembung harga rumah dan maraknya kredit berisiko tinggi. Banyak lembaga keuangan besar mengalami kebangkrutan atau kerugian besar. Untuk mencegah kehancuran sistem keuangan, The Fed memperluas perannya dengan cara memberikan bantuan dana kepada lembaga seperti Bear Stearns, AIG, Fannie Mae, dan Freddie Mac. Dan pemerintah Amerika Serikat meluncurkan bailout fund sebesar sekitar $700 miliar untuk menstabilkan perekonomian. Selain itu, The Fed atau Bank Sentral menerapkan kebijakan quantitative easing atau QE, yaitu membeli surat berharga dan obligasi pemerintah dalam jumlah yang besar. Tujuannya adalah agar cadangan bank meningkat, suku bunga jangka panjang turun, dan pasar keuangan kembali likuid. Nah, setelah itu, perubahan mekanisme pasca tahun 2008, The Fed juga mulai membayar bunga atas cadangan bank yang disimpan di bank sentral. Langkah ini membuat pengendalian suku bunga lebih fleksibel tanpa perlu terus membeli atau menjual surat berharga. Dengan sistem baru ini, bank sentral dapat mengatur likuiditas secara lebih efektif dan menjaga kestabilan ekonomi, terutama saat menghadapi ketidakpastian global. Jadi, secara keseluruhan, sebelum 2008, bank sentral mengandalkan 3 alat tradisional untuk mengatur tingkat bunga dan uang yang beredar. Namun, setelah krisis keuangan tahun 2008, The Fed memperluas kebijakannya dengan quantitative easing atau QE dan bunga cadangan untuk memperkuat sistem keuangan. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menekan inflasi, dan mendukung pertumbuhan nasional.
Baik, saya akan membahas kasus yang berkaitan dengan uang, bank sentral, dan tingkat bunga, yaitu penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia pada Mei 2025. Pada tanggal 21 Mei 2025, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 5,50%. Langkah ini diambil karena inflasi sudah terkendali dan nilai tukar rupiah stabil. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat. Dengan bunga yang lebih rendah, biaya pinjaman bank turun, sehingga masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah meminjam uang. Hal ini bisa meningkatkan investasi, konsumsi, dan produksi. Tapi, BI juga tetap berhati-hati agar penurunan bunga ini tidak memicu inflasi baru atau melemahkan nilai rupiah. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana Bank Indonesia menggunakan suku bunga sebagai alat utama untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga keseimbangan ekonomi. Saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga, bunga pinjaman dapat turun, sehingga perusahaan dan masyarakat lebih mudah meminjam uang. Kemudian investasi akan naik sehingga mendorong produksi dan lapangan kerja. Yang terakhir, konsumsi akan meningkat yang dapat menambah permintaan barang dan jasa. Namun, jika terlalu rendah bisa memicu inflasi karena permintaan meningkat terlalu cepat. Dampak dari keputusan ini cukup positif. Banyak pelaku usaha merasa lebih optimis karena bunga pinjaman menurun. Pasar keuangan juga merespon baik karena menilai BI cukup percaya diri dengan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah pun menyambut kebijakan ini sebagai langkah yang sejalan dengan upaya memperkuat konsumsi masyarakat dan investasi swasta. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan suku bunga merupakan alat utama Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Tujuannya bukan hanya menekan inflasi atau menjaga rupiah tetap stabil, tetapi juga menciptakan ekonomi yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi tentang uang, bank sentral, dan tingkat bunga. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.